Countdown. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman Poli B84. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya untuk menyimak Poli B84 sore ini, tanggal 20 November 2021. Pada kesempatan ini kita akan kedatangan tamu dari salah satu teman kita juga dari B84, Dr. Hasan Haris MKK, yang akan menyampaikan topik kanker serviks dan pencegahannya, di mana beliau menekankan sekali bahwa kanker adalah urutan kedua terbanyak pada wanita di Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Niken atas waktu dan kesempatan Zoom-nya, juga pada teman saya tim Poli B84, Ibu Upi juga terima kasih. Maka sore ini kita bisa berkumpul dan akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Hasan Haris MKK. Silakan kepada Ibu Upi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Selamat terutama sore. Dr. Hasan, sehat dokter ya? Baik-baik, terima kasih. Baik, saya akan membacakan CV dari Dr. Hasan Haris MKK. Pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA, S2 di Occupational Health Kedokteran atau Kedokteran Kerja di Universitas Indonesia. Praktek di sebagai dokter perusahaan di PT Nipres Tbk Bogor, sebagai dokter perusahaan di PT Gerbang Sarana Baja Jakarta, dan berpraktek di klinik praktek dokter bersama Bogor. Demikian sekilas info dari Dr. Hasan Haris MKK. Silakan Niken. Ya, terima kasih Upi. Sekali lagi teman-teman, kita bersyukur bisa ketemu sore ini walaupun lewat Zoom. Dan sore ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, Poli 84 berusaha untuk konsisten menyampaikan waktu setiap bulannya, hari Sabtu, 1 kali dalam sebulan ada diskusi ringan seputar kesehatan untuk kita semua. Dan tadi sudah Mutia sudah sampaikan, di tengah kita ada teman kita ya, Dr. Hasan Haris. Nah, untuk tertibnya Zoom seperti teman-teman sudah ketahui, diingatkan saja bahwa nanti pada saat paparan yang disampaikan oleh dokter, kita agar mematikan atau memute-kan mic kita. Nanti setelah paparan ada kesempatan untuk kita bisa bertanya kepada dokter. Nah, itu nanti kita bisa, boleh deh, apa aja boleh ditanyakan. Tapi ada pesan khusus, Mutia ya tadi ya, pesan khusus bahwa gambar-gambar atau sajian yang dipaparkan oleh Pak Dokter, mohon untuk tidak disebarluaskan, hanya untuk kalangan sendiri, gitu ya. Jadi kalau mau di forward ke mana-mana mesti izin dulu sama dokter. Gitu ya Mutia ya tadi ya. Iya Mutia agak nge-freeze. Baik, kalau begitu supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja ya. Ini materinya saya akan bantu mengoperate PowerPoint-nya dokter. Boleh ini sebentar. Ya, tambahin. Silakan. Saya mungkin saya juga barusan ini mati, mohon maaf ya. Mungkin ada yang kelewatan. Saya mau menyampaikan tadi ada pesan khusus dari Dr. Hasan untuk mohon dengan sangat tidak mengambil gambar-gambar yang ada di dalam apa yang dipaparkan oleh Dr. Hasan. Jika ingin mau mengambil atau mau pinjam, mohon izin kepada Dr. Hasan karena gambar-gambar itu cukup seram. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi Mutia agak nge-freeze, tapi itu diulang lagi diingatkan kita untuk baik-baik, ya main forward aja. Ya gitu ya dok ya. Oke, supaya kita, karena waktu berjalan terus, kita akan mulai saja paparannya. Ini minta maaf dok, teman-teman juga kalau nanti dalam mengoperate saya agak koslet, maklum, jari kadang-kadang lebih tebal nih jempolnya, jadi ngekliknya suka agak. Dokter nanti arahin aja ya dok ya. Bentar dok, saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya? Ya, Oke. Kelihatan? Oke.
Baik, Dokter Hasan Haris, silakan. Yang ini dulu teman-teman, kita kasih tepuk tangan virtual dulu. Yeay. Terima kasih dokter, silakan dokter. Ruang dan waktu Zoom ini saya serahkan kepada Dokter Hasan Haris. Ya, selamat sore, Bro, Sis, teman-teman semua ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Niken, Mbak Upi, Mbak Mutia yang sudah bantu banyak ya. Saya akan membawakan tentang kanker leher rahim dan pencegahannya. Karena kita mengingat bahwa ini adalah kanker yang kedua yang terbanyak pada wanita di Indonesia. Urutan pertama itu kanker payudara ya. Oke, baik. Saya mau kasih gambaran dulu. Sebenarnya apa itu sih kanker serviks? Nah, serviks itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita ngomong nih secara dewasa ya, bukan jadi porno-pornoan, bukan ya. Nah, di sini juga kiranya kita bisa mengambil satu kesimpulan nanti bahwa kalau ada gambar atau apa, dilihatlah ini dari sudut pengetahuan atau ilmu, bukan untuk kita mau vulgar-vulgaran, bukan ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kanker leher rahim itu adalah kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks kalau bahasa kedokterannya ya. Jadi serviks itu adalah setelah liang vagina, nah itu serviks ya. Serviks sendiri itu ada lehernya, yang di paling ujung setelah vagina itu tuh leher ya, terus masuk ke dalam sampai ke uterus ya, atau rahim, atau kalau orang awam suka bilang peranakan mungkin yang dibilang orang awam ini ya, dibilang uterus tuh ya itu ya. Nah, anatominya sendiri setelah itu kan ada tuba falopi, ada ovarii atau ovarium ya, di mana itu untuk setiap bulan melepaskan telur-telurnya, sehingga pada waktu bersetubuh atau bersenggama, kalau terjadi penyatuan, nah telur itu akhirnya dia dibawa untuk terbenam yang sudah dibuahi tentunya ya, di dalam si uterus itu, sehingga berkembang, pembelahan terus dan sampai akhirnya jadi janin dan bisa melahirkan anak. Nah, apa itu serviks sih? Yaitu tadi yang saya bilangkan ya. Jadi serviks adalah daerah yang menghubungkan rahim atau uterus dengan vagina. Berikutnya, Mbak. Oke. Faktanya bahwa memang dari WHO sendiri kita ketahui bahwa kanker serviks itu adalah kanker kedua tersering pada perempuan Indonesia ya. Kemudian hampir 70% sudah pada stadium lanjut. Jadi begitu ketahuan tuh kebanyakan sudah pada stadium 2B, lebih dari 2B ya. Nah, cakupan screening hanya mencapai 24,4%. Jadi pada waktu screening itu kecil sekali diketahui ya. Jadi seperti itu. Berikutnya Mbak. Nah, di sini kita lihat bahwa menurut si Globan, data dari tahun 2018, tiap 1 jam 2 wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks ya. Jadi cukup banyak ya. Dan naik 2 kali lipat dibandingkan bila dari penelitian dia yang diselidiki tahun 2012 ya. Hal ini berarti di sekitar 50 perempuan Indonesia meninggal setiap hari karena kanker serviks. Dan Indonesia merupakan negara dengan peringkat pertama jumlah kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara. Ya, kalau nggak salah di Asia itu masih puluhan deh untuk Indonesia. Ya, itu. Berikutnya Mbak. Jadi menurut WHO ada hubungan yang erat antara kanker serviks dengan si HPV ini. Jadi virus human papilloma virus, jenis virusnya ya. Jadi itu hubungan antara kanker serviks dengan si penyebabnya ini bisa mencapai 99%. Berikutnya Mbak. Ya, kepada Bro dan Sis yang baru gabung, selamat ya untuk mengikuti. Nah, kemudian ini dari terdapat berapa jenis tipe virus HPV ya. Jadi dari yang paling high risk ya, yang beresiko 16, 18, 31, 33 dan berikutnya sampai yang non kanker atau yang low risk, tapi ya tetap aja biarpun non kanker tapi kan itu juga buat kita menjadi satu permasalahan ya. Jadi si HPV ini bisa menimbulkan macam-macam ya, bisa ke kutil kelamin,
Yang paling concern kita pada wanita adalah kanker serviks, ya. Kemudian yang paling urutan kedua selain kanker serviks, dia juga bisa ke kanker vagina, ya, kanker vulva, ya, paling banyak ke kanker serviks, ya. Berikutnya, Mbak. Nah, wanita Indonesia ini sangat rentan terhadap infeksi HPV. Penularan infeksi HPV tidak hanya melalui rute seksual, ya, jadi melalui hubungan misalnya senggama, genital-genital, manual genital, tapi juga bisa melalui rute non-seksual. Misalnya apa? Yang ekstragenital, saling tukar-tukar pakaian, ya bisa itu tuh bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi virus yang menempel di pakaian bisa sehingga itu menularkan ke sesamanya, ya, anduk ke anduk. Jadi usahakan kita kalau punya pribadi nggak usah. Walaupun suami istri ya tetap handuk tuh sendiri-sendiri aja, atau anak dengan orang tua harus sendiri, ya. Dari mana lagi? Sarung tangan, ya, terus alat-alat pada waktu pemeriksaan atau persalinan, ya. Nah, vertikal juga bisa dari ibu pada waktu melahirkan si babynya, ya. Jadi bisa penularan terjadi menyebabkan respiratory papillomatosis, ya. Jadi nanti ada gambarnya, ya. Nah, sedangkan yang horizontal itu bisa melalui, ya, dari jari ke genital dan dari ujung jari kuku. Nah, itu bisa seperti itu. Berikutnya, Mbak. Terus bagaimana terjadinya kanker serviks sih? Kanker serviks dapat berkembang, ya, ketika jadi sel yang abnormal ini dalam serviks mulai membelah diri tanpa terkendali. Ya, jadi terus menerus tambah banyak. Nah, sel yang abnormal pada serviks dapat berkembang menjadi tumor. Nah, tumor ini jadi dibagi dua. Ada yang jinak menjadi ganas. Nah, kalau yang udah ganas ini yang menyebabkan akhirnya jadi kanker, ya, menyebar ke bukan hanya ke serviks atau ke alat genital, tapi bisa metastasenya atau penyebaran bisa ke paru, ke liver, ke kandung kencing, ke rektum, macam-macam. Berikutnya, Mbak. Nah, ini gambaran, ya, kurang lebih dari sel normal ke ini secara mikroskopik, ya. Jadi ke lesi atau kalau secara mikroskopik dari prakanker menjadi kanker, ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi di sini yang warnanya apa? Warnanya sel biru itu hijau, ya. Warna sel biru ini adalah sel normal, ya. Begitu dimasuki dia akan berubah tuh mulai berubah menjadi selnya jadi terdiferensiasi menjadi lebih banyak, ya, menjadi akhirnya tambah ganas lah, atau apa, tambah membelahnya menerus, jadi nggak terkontrol lagi. Berikutnya, Mbak. Nah, ini gambaran, ya, misalnya kalau kita lihat ini gambaran daripada permukaan serviks, ya, yang paling atas tuh sebelah kiri, ya. Nah, kalau yang udah begitu dia terkontak dengan HPV atau terinfeksi, nah, gambaran daripada serviksnya jadi berubah-ubah. Bisa, Mbak, diklik lagi, Mbak. Nah, ini, ya, jadi ini serviks normal seperti ini, ya. Sedangkan yang boleh sebelumnya, Mbak. Nah, jadi dari begitu serviks yang normal menjadi yang dibilang prakanker itu jaraknya lama sekali, ya. Jadi bisa sampai 17-20 tahun baru menjadi si kanker. Nah, tentunya di dalam proses perjalanan sampai selama itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Nah, yang kadang-kadang para ibu yang sudah istilahnya berkeluarga atau sudah berhubungan badan, dia tidak concern, dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya udah ada tanda-tanda, ya, yang mesti harus diwaspadai supaya dari awal sehingga bisa dicegah supaya tidak menjadi kanker. Baik, Mbak, berikutnya. Nah, ini, ya, lesi prakanker. Kalau kita lihat kan kalau tadi itu permukaannya halus, mulus gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan putih-putih sampai kemerah-merahan bahkan sampai luka, ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini kalau dibilang ini permukaan daripada serviks, ya, yang sudah terjadi kanker. Berikutnya, Mbak. Nah, ya, ini
setelah dilakukan pengambilan daripada serviks ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Berikutnya. Nah, ya. Jadi bisa saja sudah sampai metastase, jadi bukan hanya sampai serviks, bahkan sampai ke rahim, ovarium ya, yang sudah terjadi kanker. Nah, ini istilah kata di histerektomi total ya, jadi diambil semuanya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini ya, seperti ini gambarannya setelah dibelah. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini ya, seperti ini. Bisa dibayangkan ya, begitu besar sekali. Padahal kalau kita tahu bahwa rahim itu kalau dalam keadaan normal, itu sebesar telur ayam. Cuman hanya sebesar itu. Ya. Jadi begitu rahim itu hamil, itu bisa sebesar perut kita dengan baby yang sampai 9 bulan besar itu ya. Jadi Tuhan tuh maha kuasa banget ya, bisa menciptakan rahim sebesar itu. Nah, ini kanker rahim pun bisa sampai membesar rahimnya ya, seperti ini ya. Berikutnya. Nah, ini vulva ya, kanker vulva. Jadi bukannya serviks lebih dalam, vulva ini bagian luar ya, dari setelah vulva baru liang vagina ya, atau liang vagina. Berikutnya, Mbak. Nah, kalau kita gejala kanker, jadi apa nih? Gimana sih? Nah, biasanya ada tanda-tanda yang tadi saya bilang harus diwaspadai ya sebelum-belumnya. Misalnya apa? Perdarahan sesudah melakukan hubungan intim. Jadi kalau setelah melakukan hubungan intim, kenapa kok ada darah sih lagi gitu loh ya? Nah, kemudian perdarahan di luar waktu haid. Ya, haidnya udah biasa seperti itu, kok ini kok ada berdarah lagi gitu loh. Dan yang ketiga, ini yang banyak juga ditemui pada orang-orang yang sudah menopause, dia mengalami perdarahan lagi seperti menstruasi ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang mungkin memang pendidikannya kurang ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang merasa udah baki, udah menopause, dia dapat mens lagi. Nah, dia nggak berani ngomong ke anaknya atau ke ya terutama anak perempuannya, karena dia merasa malu. Kok saya mens lagi gitu loh. Jadi sehingga dia kadang-kadang tuh menutupi mensnya itu dengan berbagai macam cara dia. Ya, jadi itu juga kita perlu perhatian untuk orang-orang tua kita yang masih ada ya. Nah, itu juga mesti concern untuk kalau kita juga bisa menanyakan apakah ada enggak sekarang ini perdarahan seperti itu ya. Nah, kelainan pada vagina yaitu pasti ada keluar cairan kekuningan atau keputihan ya. Jadi yang berbau ya, berbaunya itu sangat menyengat sekali ya. Nah, gejala yang lainnya itu bisa sakit atau nyeri pada pinggul, nyeri pada kaki ya. Nah, tapi pada wanita itu kebanyakan tidak menunjukkan gejala ya. Gejala ini ada tapi bisa juga tidak terjadi. Berikutnya, Mbak. Jadi kalau pada kanker serviks ini menjadi bebannya apa? Jadi bebannya itu munculnya biasanya pada usia produktif ya. Nah, sangat disayangkan sekali usia produktif terkena kanker ya. Nah, terus dari kanker serviks ini bisa menimbulkan ya komplikasi dan kemandulan. Kualitas hidupnya jadi menderita, terutama saat penyakit kambuh. Dan yang paling penting lagi adalah kalau penderita kanker itu beban secara pribadi, beban psikologis. Karena biasanya kalau mereka yang menderita itu merasakan bahwa apa ya, satu lukanya itu kan berbau. Jadi dia tuh udah minder duluan gitu. Jadi secara fisik juga mereka mungkin yang menderita itu juga merasa bahwa aduh, kok saya wanita kok begini ya. Selain itu material, ya tentu biaya mungkin banyak ya yang keluar karena untuk pengobatan ini cukup besar ya. Bersyukur kalau kita negara kita masih mempunyai BPJS yang sedikit banyak masih menghandle untuk kejadian-kejadian seperti ini ya. Jadi kalau dulu belum ada BPJS, bagi saudara-saudara kita ya udah susah sekali. Berikutnya, Mbak. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi HPV itu sebenarnya memang 80% kita mempunyai kekebalan ya, itu bisa dibersihkan atau ditolak gitu loh oleh sel-sel kita. Tapi 20
10-20% itu akan menetap bisa berkembang menjadi kanker serviks ya. Jadi kebanyakan pria dan wanita yang telah berhubungan intim. Jadi wanita enggak dilihat lagi umur berapa. Bisa aja di bawah umur, tapi kalau sudah melakukan hubungan, atau kadang-kadang kan kalau dulu-dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak ya. Kalau di kampung atau di desa-desa banyak anak-anak di bawah umur kan sudah menikah. Nah, sebenarnya di bawah umur itu memang Tuhan juga sudah menciptakan organ wanita itu kalau masih kecil tuh belum siap untuk melakukan hubungan intim. Jadi setelah dia udah cukup umur baru boleh melakukan itu. Ya. Nah, lebih dari 75% wanita yang berhubungan intim pernah terinfeksi HPV. Puncaknya di antara umur 18-22. Berikutnya, Mbak. Nah, ini gambarannya HPV. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri atas itu seperti kutil ya pada kelamin ya. Nah, terus berikutnya itu pada vagina ya. Nah, ini berikutnya, Mbak. Nah, ini termasuk ya yang dulu sempat banyak, bukan banyak, ada kasusnya seperti ini ya. Jadi manusia pohon. Ini juga karena human papillomavirus penyebabnya ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini sampai bisa permukaan kakinya seperti ini. Berikutnya, Mbak. Nah, badannya seperti ini. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai human papillomavirus terinfeksi, jadi dia bisa timbul papiloma pada selaput pada ini pita suaranya ya. Jadi timbul ya papiloma ini ya yang dapat berkembang jadi akhirnya juga bisa timbul seperti tumor ya. Berikutnya. Jadi ada beberapa yang mempermudah infeksi HPV. Yang pertama, usia muda, sering berganti-ganti pasangan seks ya, memulai hubungan di usia muda, merokok juga bisa, dan lain-lainnya itu bisa, lifestyle ya, berat badan berlebihan juga itu bisa ya. Pria pun bisa menularkan HPV, bukan perempuan saja ya. Seperti tadi kita lihat kutil-kutil itu kan juga pada pria juga bisa menularkan ya. Berikutnya, Mbak. Jadi bagaimana dong penanganan kanker serviks nih? Pencegahannya tentu ya kita memberikan edukasi ya, memberikan pengetahuan kepada mereka dan melakukan memakai kondom lah ya. Bila memang kita takut berisiko atau apa, ya negara kita sih masih boleh dibilang free sex ya. Dalam arti tertutup, kalau di luar kan mereka kan sudah bebas begitu ya. Nah, tentu mereka juga concern dengan memakai kondom. Dan yang paling penting adalah vaksinasi, karena menurut saya ini vaksinasi yang paling baik sekali. Karena negara-negara luar yang begitu maju, Australia, Amerika, anak-anak umur 9 tahun tuh udah pada divaksinasi. Karena mereka tahu kalau masyarakatnya, terutama perempuan, sudah menderita itu, biaya kosnya itu lebih besar daripada dia mengeluarkan biaya untuk vaksinasi sendiri. Ya. Nah, untuk deteksi dini banyak ya. Kalau di yang umumnya bisa didapat di puskesmas segala apa bisa Pap smear, IVA ya, inspeksi visual asetat ya. Nah, kemudian pengobatannya bisa dengan pembedahan, pengangkatan rahim ya, kemoterapi, radioterapi atau paliatif ya kalau di stadium lanjut. Atau konsultasi kepada dokter bila ada kelainan-kelainan yang dirasakan. Berikutnya, Mbak. Nah, ini Pap smear contohnya ya. Nah, Pap smear ini jadi dilakukan biasanya pada seminggu setelah selesai menstruasi. Syarat-syaratnya ada ya. Jadi 24 jam sebelum melakukan hubungan ya, terus tidak memakai bahan-bahan penyemprot lah atau desinfektan ke vagina. Ya, jadi nanti itu diambil. Tentunya ibu-ibu tahu ya, pernah lakukan Pap smear lah, pasti. Ya, nah itu. Jadi dilakukan ini kapan sih baiknya? Sebenarnya sih Pap smear itu lebih baik setahun sekali ya, dengan harapan untuk bisa mendeteksi lebih akurat. Kadang suka ada pertanyaan saya, itu Pap smear-nya kok rutin katanya dia bilang, tapi kok bisa kena kanker juga? Nah iya, bisa aja seperti itu terjadi ya.
Tentunya kalau sudah terjadi itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk memperkuat diagnosa. Benar nggak nih kankernya? Stadium berapa atau apa? Nah, itu bisa dilakukan tindakan lebih jauh lagi. Berikutnya, Mbak. Untung penting ya diingat bahwa kanker serviks adalah kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan, kemudian kanker serviks dapat dicegah dengan pemeriksaan tadi ya, dengan pap smear, edukasi, dan dengan vaksinasi human papilloma virus. Nah, berikutnya Mbak. Vaksinasi dibutuhkan karena kadar respon antibodi rendah sudah infeksi alamiah HPV. Jadi orang-orang yang mempunyai antibodi yang rendah itu bisa saja tertular atau terkontak dengan HPV. Jadi kalau sesudah infeksi alamiah, biasanya kadar serumnya rendah. Nah, antibodi yang rendah tidak memberikan jaminan proteksi terhadap reinfeksi. Jadi kalau kita punya antibodi yang rendah tuh bisa aja dia infeksinya timbul lagi atau dia terserang lagi, itu karena penting sekali, maka antibodi itu harus ditingkatkan ya. Beberapa wanita dengan infeksi persisten gagal untuk serokonversi. Berikutnya Mbak. Nah, jadi rekomendasi dari WHO yaitu dengan memberikan vaksinasi HPV ya. Pencegahan utama penyakit akibat HPV. Jadi yang pertama dilakukan dengan vaksinasi, yang kedua yaitu dilakukan dengan screening ya. Kalau memang dari screening, jadi kalau orang sudah divaksinasi dalam arti nggak perlu pap smear, tetap harus ya, screening harus ya. Boleh dengan IVA, dengan pap smear atau dengan tin prep ya, ada yang lebih sensitif lagi. Nah, bisa juga kalau mau dengan HPV DNA ya, itu lebih mahal dan lebih sensitif lagi. Tentunya kalau itu sudah terdeteksi dengan adanya dari pap smear itu ya. Jadi terbukti bahwa vaksinasi membantu memberikan perlindungan ya, terus vaksinasi direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seksual seseorang atau paparan sebelumnya terhadap HPV. Jadi dengan kata lain, maaf, bukan dalam arti wanita yang hanya cuma gonta-ganti pasangan, tapi wanita pun yang sudah melakukan hubungan seksual, menurut saya tuh ada baiknya untuk divaksinasi. Contohnya gini, kalau sekarang kan memang vaksinasi ini bisa dilakukan pada anak-anak kita 9 tahun. Ya, kalau kita sekarang sih kayaknya anak kita nggak ada yang 9 tahun, mungkin cucu udah ada yang 9 tahun. Jadi sepertinya kalau kita bisa memberikan vaksinasi kepada cucu atau anak kita yang 9 tahun itu, sepertinya kita tuh sebenarnya memberi kalau dulu kan orang-orang dulu kan memberikan warisan ya. Kalau sampai si orang tua meninggal, itu warisannya nanti buat mereka gitu loh, generasi berikutnya. Tapi dengan kita melakukan vaksinasi, itu sama aja kita memberi kepada dia untuk jangan sampai tercegahnya untuk tidak terkena human papilloma virus yang berakibat nanti jadi kanker ya, seperti itu. Vaksinasi direkomendasikan bahkan bila pasien tersebut positif pada tes HPV DNA. Jadi ini yang apa? Yang boleh dibilang pada stadium-stadium prakanker ya, atau masih dini, itu bisa dengan HPV kadang-kadang tuh bisa memberikan dia tidak berkembang lebih jauh lagi. Berikutnya. Nah, ini ya, pada anak-anak yang kita lakukan dari umur 9 sampai 45 untuk pencegahan bisa kanker serviks, prakanker serviks, vulva, vagina, kutil kelamin. Dan mesti diingat, laki-laki pun bisa melakukan ini ya. Jadi boleh dilakukan pada laki-laki ya, semuanya. Anak-anak laki pun mempunyai hak yang sama dengan perempuan sebenarnya untuk pencegahan kutil kelamin dan prakanker anal ya. Anal itu sekitar anal itu ya. Jadi kalau kita lakukan dengan Gardasil atau vaksinnya Gardasil, itu vaksin yang mempunyai indikasi 2 dosis pada anak-anak umur 9 sampai 13 tahun. Nah, 9 sampai 13 tahun itu diberikan 2 kali ya, pada waktu misalnya Januari. Nanti 6 bulan berikutnya Juli ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu dilakukan lagi. Nah, kalau pada umur 14 sampai 45 dilakukan 3 kali.
bulan tersebut 2 bulan kemudian dan 6 bulan kemudian dari vaksin yang pertama. Ya, berikutnya. Nah, jadi pada laki-laki ini terus tetap dilakukan, pada perempuan anak-anak juga dilakukan. Bukan promo, saya sendiri sudah melakukannya ya. Jadi itu sangat penting sekali buat kita supaya sama-sama safe. Berikutnya, Mbak. Nah, di sini kalau kita bicarakan tentang quadrivalen HPV, ya jadi 4 tipe virus yang ada di vaksin tersebut, ya itu dia sebenarnya bukan virusnya yang disuntikan ke tubuh seseorang, ya misalnya perempuan atau anak atau dewasa itu divaksin. Bukan virusnya yang dilemahkan, tapi dia viral like particle. Jadi dia VLP istilahnya, yang tidak mengandung DNA virus. Jadi kalaupun misalnya seseorang itu sudah terkena kanker, misalnya nggak tahulah, bukan kanker yang kalau kanker udah parah kan ketahuan pasti ya. Misalnya baru prakanker ya, dengan tadi kita lihat ya lesi-lesinya seperti itu, dia nggak tahu dilakukan. Itu nggak menambah jadi kankernya tambah parah, tidak ya, bahkan bisa juga dia untuk menyembuhkan ya, atau tidak menambah dia lebih parah lagi ke stadium selanjutnya ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi kalau human papillomavirus, kalau kita lihat di tengahnya itu kan dia kan ada DNA-nya ya. Nah, kalau VLP itu DNA-nya udah dikeluarin. Jadi dia kalau dibilang mungkin kerangkanya aja gitu loh. Nah, supaya si antibodi begitu si VLP ini, vaksin ini masuk ke dalam tubuh, si antibodi ini sudah merekam. Nah, ini nih human papillomavirus, tapi dia sudah tidak, dia ibarat kata udah dimatikan gitu loh. Jadi dia nggak bisa untuk tumbuh berkembang. Kalau ada DNA-nya dia bisa berkembang ya, menjadi keganasan lanjutannya. Tapi karena ini tidak punya DNA, tidak ada materialnya, jadi dia ya tetap aja seperti benda mati, tapi tubuh sudah mempunyai rekaman. Begitu nanti aslinya masuk, si antibodi langsung sudah mempunyai begitu banyak antibodi melawan si HPV yang aslinya. Ya, ilustrasinya kurang lebih begitu. Berikutnya, Mbak. Nah, ya, ilustrasinya kurang lebih begini ya. Jadi HPV masuk ke dalam tubuh, nah HPV ditangkap antibodi. Nah, sehingga antibodi karena sudah kita mempunyai vaksin, sehingga apa? HPV nggak dapat masuk ke dalam sel serviks ya, leher rahim. Sehingga dia tuh dengan kata lain nggak bisa berkembang lagi ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ya. Jadi dengan diberikan vaksin, merangsang antibodi respon kekebalan tubuh terhadap HPV sehingga menimbulkan antibodi. Nah, pada waktu si HPV masuk, antibodi ini menangkap, dibunuh sehingga dia tidak bisa sampai terjadi CA cervix. Berikutnya, Mbak. Apakah vaksin quadrivalen HPV efektif dalam mencegah terjadi kanker serviks kutil kelamin prakanker vulva vagina pada wanita? Jawabannya iya. Berikutnya. Nah, di sini pada waktu pada studi ini ya, diambil studinya ya, bahwa di sini bisa dilihat bahwa vaksin HPV efektif memberikan perlindungan terhadap HPV 4 tipe itu yang 6, 11, 16, 18 pada wanita 16 sampai 26 tahun ya. Jadi sudah efektif ya memberikan pencegahan. Berikutnya, Mbak. Nah, pada studi ini dikatakan vaksin HPV quadrivalen efektif memberikan perlindungan terhadap HPV untuk terjadinya kutil kelamin dan prakanker vulva vagina. Berikutnya, Mbak. Nah, jadi di sini jadi kalau seseorang sudah divaksin dengan quadrivalen HPV vaksin, nah 10 tahun sampai 12 tahun ya,
kurang lebihnya bisa terproteksi. Dengan kata lain, memang di dalam kalau pemeriksaan itu tidak ditemukannya kasus SIN2 ya, serviks intraepitelial neoplasma. Jadi kanker prakanker ya, karsinom prakanker daripada serviks pada orang-orang yang sudah divaksin. Jadi tidak sampai terjadi seperti itu. Berikutnya. Nah, di sini bahwa dengan dilakukan vaksinasi, maka tidak terjadi kasus-kasus yang SIN2 maupun SIN3 ya. Jadi dengan kata lain bisa terproteksi. Berikutnya. Nah, apakah vaksin human papilloma virus masih efektif diberikan pada wanita dewasa? Tentunya masih ya. Berikutnya, Mbak. Nah, pada wanita umur 24 sampai 45 itu masih bisa memberikan proteksi ya untuk tidak terjadinya kanker prakanker SIN1, SIN2, SIN3. Berikutnya, Mbak. Nah, apakah vaksin kuadrivalen human papilloma virus efektif apabila diberikan pada pasien dengan riwayat penyakit terkait HPV? Tentunya juga iya. Ya, jadi pada berikutnya, Mbak, pada satu penelitian bahwa dengan diberikan HPV ini menurunkan untuk kekambuhan penyakit dari yang sudah ada ya sebesar 46,2%. Dengan kata lain mungkin tidak berkembang lebih jauh lagi. Berikutnya, Mbak. Nah, jadi pada pria pun tetap harus dilakukan ya untuk mencegah terutama kutil kelamin dan prakanker anal. Karena kalau laki-laki kan nggak punya serviks, nggak punya rahim ya. Jadi biasanya pada laki-laki itu yang timbul ya kutil kelamin dan prakanker anal ya. Jadi ini kita ngomong secara dewasa, kadang-kadang mereka tuh nggak tahu, nggak sadar gitu loh pada kelaminnya itu suka timbul kayak kutil-kutil detail itu, tapi ya diam aja gitu loh. Nah itu sebenarnya bisa aja itu boleh dikatakan sebenarnya infeksi dari HPV ya, kondiloma acuminatum. Terus berikutnya, Mbak. Nah di sini dikatakan terjadi penurunan jumlah penyakit terkait HPV bila laki-laki dan perempuan yang divaksin. Jadi nyatanya memang benar pada laki-laki maupun perempuan kalau sudah dilakukan HPV menurunkan penyakit untuk terjadinya kanker atau kutil pada laki-laki. Berikutnya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pada orang-orang yang anak-anak yang umur 9-13 dengan 16-26 apakah memberikan hasil yang sama nggak sih? Kalau divaksinasi nyatanya memang sama ya, bisa memprotek atau bisa melindungi mereka. Berikutnya, Mbak. Ini sama ya. Jadi kalau kita tahu kemarin itu kan anak-anak SD kelas 6 itu kan dilakukan vaksinasi ya di mana di sekolahnya ya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih berlangsung apa enggak di Indonesia ya program imunisasi itu waktu itu ada ya. Nah jadi bisa ke 1, ke 2 dilakukan itu. Rupanya itu juga keberuntungan dengan dilakukan itu bisa menjadi proteksi buat anak-anak ke depannya. Berikutnya, Mbak. Terima kasih ya. Mbak Niken, waktunya saya berapa menit ya Mbak Niken tadi saya presentasikan? Mbak Upi. Setengah jam, dokter sudah. Setengah jam ya? Oke, syukur. Karena saya juga nggak mau kesempatan sebenarnya saya lebih senang untuk bertanya-tanya ya, untuk bisa menjawab teman-teman bila ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hasan Haris ya sudah menyampaikan paparannya dalam banget gitu, kita udah lihat tuh tadi kalau
apa tuh, karena kanker yang mengerikan, bahkan ini adalah yang kedua gitu ya terbanyak yang istilahnya memakan korban perempuan khususnya di Indonesia. Nah sekarang waktu kita untuk bertanya jawab ya, ini ada Mutia dan Upi, kita lihat nanti siapa yang mau tanya, silakan teman-teman, ini kesempatan untuk kita tanya. Saya dulu kali ya, boleh? Saya awali di pertanyaan. Ya. Kalau sering ke toilet umum bagaimana ya, Dok? Apakah ada risiko? Nah, makanya gini, kalau ke toilet umum ya, usahakan mendingan bawa tisu basah deh. Ya. Nah, jadi jangan pakai gayung dia, jangan pegang-pegang. Ini sih kalau menurut saya ya protek ya, yang lebih ini. Apalagi kalau sebenarnya kalau WC jongkok di tempat umum tuh lebih aman daripada kloset yang duduk. Ya. Nah, itu tuh ya kita kan bisa bilang untuk pencegahan jangan sampai kita paranoid sampai kayak begitu sih. Nah, bisa juga kalau saya walaupun laki-laki nih misalnya di tempat umum ya, di tempat umum itu saya biasanya gini. Kalau di tempat cuci tangan kan ada sabun cairnya tuh. Ya. Sabun gel gitu. Nah, ada tisunya. Biasanya tuh saya prot-protin tuh di tisu. Di tisu. Habis itu saya bawa ke kamar mandi. Nah, itu tempat dudukannya saya gosok aja pakai itu tisu yang udah ada sabunnya, tanpa saya bilas lagi. Udah saya merasa nyaman. Saya duduk di situ. Buang hajat. Selesai itu ya udah, saya lap lagi, yang kering udah selesai. Biasanya saya juga nggak pernah mau pakai shower jet shower ya apa itu ya, semprotan itu saya udah nggak mau sentuh-sentuh. Tinggal di flush, habis itu jangan pegang-pegang lagi tangannya, langsung cuci tangan, jangan pegang kemana-mana. Udah, itu salah satu proteksi. Oke. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan Dok, titipan dari Sinta. Titip tanya nih, katanya kalau kita sudah tadi kayaknya, tapi mungkin dijawab lagi ya Dok, tadi udah dipaparkan kayaknya. Kalau kita sudah divaksin untuk serviks, apakah masih bisa terkena CA? Apakah perlu diulang vaksin serviks atau cukup sekali seumur hidup? Iya, pertanyaan yang baik sekali. Itu kadang-kadang juga selalu bertanya ya. Nah sebenarnya gini, kalau dari hasil penelitian, seseorang yang sudah makanya kenapa kita lakukan pada anak-anak ya, yang kalau anak-anak kita bilang 9 tahun itu kan masa-masa dia untuk membentuk antibodi itu lebih tinggi dibandingin kita. Tadi juga saya udah baca nih di chat ya, kita kan udah dewasa nih, istilah kata kita udah 50 lebih, kan dibilang di situ sampai 45. Udah tua. Efektifkah? Rupanya dari penelitian dia sampai umur 55 tuh masih memberi respon untuk wanita ya. Nah, kalau jadi yang masih ibu-ibu yang masih 55, ya udah silakan tancap gas. Lakukan vaksinasi 3 kali. Jadi cukup 3 kali dilakukan vaksinasi untuk seumur hidup. Sampai saat ini walaupun ini vaksin HPV ini sudah ada mungkin sekitar 20 tahun ya kayaknya ya, kurang lebih mungkin ya. Nah itu tuh belum ada rekomendasi untuk diulang. Jadi cukup 3 kali dalam waktu 6 bulan. Jadi seperti yang tadi, misalnya Januari, nanti Maret, nanti Juli lakukan 3 kali itu. Nah setelah itu udah cukup. Nah pada laki-laki nyatanya sampai umur berapapun kalau mau dilakukan vaksinasi tetap memberikan respon juga. Jadi umur itu sampai umur 55. Memang efektifnya yang bagus sekali pada anak-anak ya. Nah, gitu. Cukup lengkap Pak Bu Niken, Mbak Niken untuk pertanyaannya apa sudah terjawab atau masih ada yang belum? Ya, ini ada lagi tadi udah ya. Ya. Sumber HPV itu dari mana saja, Dok? Lalu ini ada juga nanya nih, di mana vaksin HPV? Boleh tahu biayanya? Oke. Nah, kalau sumber HPV kan tadi kita bilang ya, HPV itu human papilloma virus. Jadi virus itu kan banyak macamnya ya. Ada virus influenza yang sekarang kan COVID ya, ada cacar air, ada herpes zoster, macam-macam. Nah, yang menyebabkan
cancer ini, ya yang kita bicarakan topik ini itu namanya human papillomavirus. Nah, tipe-tipenya yang tadi tuh ya, ada tipe 11, 16, 18, bla 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 bla. Kalau nggak salah tuh yang paling ganas tuh ada 13 ya. Nah, itu yang setelah, jadi dulu tuh penemunya ada si Prof. Ian ya. Prof. Ian tuh kalau nggak salah orang-orang Eropa lah, tapi dia menelitinya tuh di Australia. Mungkin orang sana tapi kebangsaan sana tapi mungkin udah warga negara Australia. Nah, dia menemukannya. Jadi waktu diteliti itu rupanya wanita-wanita yang kena kanker ini sumbernya dari mana nih? Ya itu sumbernya rupanya dari ini, HPV itu. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, di mana vaksin HPV didapat? Ya tentunya tentu kita nih tim Poli B84 saya dengar biasanya kan suka melakukan. Nah, berapa biayanya tentunya nanti bisa ditanyakan ke mereka ya. Nah, kita harapkan sih memang kalau kita sudah tahu seperti ini, kegunaannya seperti apa. Nah, kembali kita bilang bahwa bukan buat kita tapi buat anak dan untuk cucu kita kalau memang udah cukup waktunya ya. Seperti itu. Tadi kayaknya Mbak Mutia ada ini ya, angkat tangan ya. Mau tanya apa Mbak Mutia? Barusan saya lihat. Terima kasih Dokter Hasan penjelasannya. Saya mau tanya, itu kan setiap step ada tahapannya gitu ya. Stadium sekian gitu kan. Nah, pengobatannya itu berapa lama ya untuk per stadium? Beda-beda ya? Tergantung tentunya gini. Kita lihat lagi dari stadium-stadium itu ya. Nah, kalau misalnya udah sampai ke kanker, ya itu juga tentunya beda dengan prakanker, ya. Nah, kalau udah ke kanker itu mungkin udah dengan tindakan-tindakan yang tadi, ya pengangkatan atau rahim, ya atau bisa juga dengan ditambah dengan kemoterapi, ya bisa juga dengan radiasi segala macam itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi kalau dibilang berapa lama tergantung dari stadium diketemukan pada saat itu, ya stadium mana dia berada, itu Mbak. Ya oke, makasih Dok. Untuk yang gejala dini tadi kan disampaikan di penyampaian pertama itu kebanyakan tanpa gejala. Sebenarnya yang umum itu apa ya gejalanya? Nah sebenarnya yang umum gini ya. Sebenarnya tubuh tuh sudah memberikan sinyal yang sangat baik sekali ya. Keputihan. Kadang-kadang banyak sekali wanita-wanita tuh yang kadang-kadang merasa keputihan nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebenarnya itu tanda awal itu keputihan itu. Di luar masa period gitu ya? Iya, betul sekali. Apalagi kalau keputihannya sampai menimbulkan bau ya segala apa ya. Nah, itu sebenarnya kan juga udah kita harus concern ya untuk hal itu gitu loh. Kan harusnya nggak seperti itu. Dan pada wanita saya yakin sekali dia tahu keputihan yang biasa mereka alamin ya. Nah, itu kan biasanya bening, nggak berbau ya biasa gitu loh. Kalau udah berubah warna dan berbau itu sebenarnya udah patologis menurut saya. Walaupun belum tentu itu prakanker ya, belum tentu. Nah, juga seperti itu, misalnya pada waktu bersenggama, kok setiap habis selesai kok ada perdarahan ya, atau pada waktu senggama kok ada perdarahan gitu, berdarah atau apa. Nah itu juga. Nah yang banyak juga kadang-kadang nyeri ya pada bagian perut gitu loh sampai ke panggul. Nah itu juga harusnya diperiksakan ya dari awal. Gitu. Nah itu menarik ya, panggul tadi kaki juga katanya ya ditulis ya. Kaki nyeri itu maksudnya kayak kaku gimana tuh gimana ya? Gini, kita harus bedain antara dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu kan apa tuh dysmenorrhea? Menstruasi pada saat menstruasi nyeri pada waktu menstruasi. Iya. Kan tahu ya seperti apa ya. Nah, biasanya kan kalau laki-laki nggak pernah ngalamin dysmenorrhea. Makanya kita harus sayang dan cinta pada istri kita ya, jangan macam-macam gitu. Amin. Karena buat saya tuh saya paling nggak bisa tolerans laki-laki tuh yang apa istilah kata nggak inget lagi sama istrinya gitu. Karena seorang wanita itu menurut saya ya itu sudah berkorban banyak loh. Satu,
dia harus ngalamin menstruasi setiap bulan. Sakitnya itu tuh karena dia sudah terbiasa tahu, ya jadi udah anggap biasa. Nah, kalau sakitnya itu di luar dari seperti itu, yang menyebabkan seseorang wanita tuh nggak bisa melakukan apa-apa lagi, itu berarti dysmenorrhea yang sudah tidak layak lagi menurut saya. Sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, karena sakit nyeri sekali. Tapi kan kebanyakan wanita ya menstruasi kadang-kadang juga suami nggak tahu, kecuali ditanya gitu kan. Ya saya lagi mens gitu loh, apa-apa gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi di rasa sakit seperti itu pun dysmenorrhea itu di luar daripada menstruasi itu juga merupakan suatu sinyal juga yang perlu diperhatikan ya. Nah rasa nyeri pada panggul juga itu dalam arti kan biasanya juga menstruasi sampai ke panggul kan, bukan gitu dysmenorrhea-nya, nyerinya. Iya kan? Tergantung orangnya seperti sih. itu. Nah seperti itu. Oh jadi Kembali, sakit di luar belum selesai, belum selesai. Okay. Kenapa perempuan itu harus diperhatikan? Karena satu, dia mengalami menstruasi. Yang kedua, dia hamil 9 bulan loh. Perut dengan rasa macam-macam, bisa mual, bisa hormonal kaki pada sakit segala macam ya, dia karena berkorban tuh buat anak kita. Dan yang terakhir itu yang kalau boleh saya bilang, perjuangan hidup dan mati dia pada saat dia persalinan. Itu bukan hal yang wanita juga semua begitu. Coba kalau kita perhatikan, laki coba deh sekali melahirkan, coba kayak gimana ya. Nah itu, habis itu dia harus ngasuh anak dari kecil sampai anak itu menjadi orang yang berguna. Itu menurut saya ibu tuh, wanita itu benar-benar super. Maka saya salut sekali sama wanita. Gitu. Special creators. Silakan Mbak. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Haris penjelasannya. Ini ada yang tanya. Darlina mau tanya langsung mungkin? Ada gimana? Bacakan aja kan? Boleh? Oke, saya bacakan ya. Untuk pencegahan Dr. Haris, HPV ada di mana atau ditemukan di mana? Sebab dari penjelasan dokter, kanker serviks terjadi dari horizontal, vertikal, dan ekstrajenikal. Terus sekalian nih Dok, Mbak Rati tanya, umur berapa paling rawan terkena kanker serviks dan umur seperti 55 tahun ke atas peluang terkena berapa persen? Boleh lagi nggak Dok sekalian? Kalau rahim udah diangkat, apakah aman dari kanker serviks? Ya silakan Dok. Oke. Yang pertanyaan pertama tadi apa Mbak Niken? Ya sebentar. Ini HPV ada di mana? Kan HPV itu di mana? Ada di mana atau ditemukan di mana? Karena kan tadi dokter jelasin. Saya sembari baca nih. Boleh untuk baca, pencegahan Dok. Dokter Haris, HPV ada di mana atau ditemukan di mana? Ini saya kurang jelas nih, HPV ada di mana atau ditemukan di mana. Soalnya di atasnya Dok, sumber HPV dari mana aja tuh Darlina tanya tuh di atasnya. Dari Darlina. Iya, ini kan pertanyaan Sis Darlina ya. Iya Dok, kanker maaf Dok. Dok. Terjadi horizontal. Jadi gini, HPV sendiri itu kan sebenarnya virus gitu loh ya. Nah, kayak contohnya kita gini deh, kadang-kadang kita bisa kena cacar air, kita bisa terkena cacar air tuh kita nggak tahu tertularnya dari mana gitu loh, paham ya? Atau kena orang kadang-kadang kena herpes zoster, gue kena di mana ya? Anak gue, keluarga gue nggak ada, anak saya, keluarga saya nggak ada yang kena, tapi saya kena nih, dokter udah diagnosa saya kena HPV, kena herpes zoster, sama. Jadi HPV itu kalau ditanya dari mana, sebenarnya tadi yang kita bilang sumbernya ada, yang pasti itu dari kalau pada laki-laki ya bisa dari kutilnya gitu loh. Kalau misalnya dia melakukan itu bisa. Jadi bukan dari spermanya, bukan kalau berhubungan. Nah, sekarang kalau misalnya wanita yang ganti-ganti pasangan ya, ganti-ganti pasangan kehidupan seks bebas gitu loh ya, tanpa proteksi dengan kondom ya, dan tidak pernah juga perempuannya itu melakukan rutin pemeriksaan ya yang tadi kita bilang, begitu dia sudah melakukan hubungan seks itu sudah harus melakukan pemeriksaan pap smear setidaknya ya, atau IVA ya. Nah seperti itu. Jadi sumbernya itu ya sebenarnya dari kelaminnya gitu loh. Cuman kalau kita bilang kan tadi misalnya orang kena kencing nanah itu dari mana? Nah kalau itu dari
bisa aja jadi kayak bola pingpong. Misalnya yang lakinya memang sudah terkena kencing nanah pada waktu berhubungan, dia bisa kena AIDS, contohnya HIV AIDS. Nah, itu kan dari luka. Si penderita misalnya laki-lakinya pada waktu berhubungan dengan perempuan, nah ke vagina bisa aja luka itu menularkan media untuk penularannya itu bisa seperti itu, ya. Nah, jadi itu. Dari tadi dibilang penjelasan dokter kanker serviks terjadi dari horizontal, ya itu tadi ya. Betul. Misalnya dari pakaian, makanya tadi kita bilang kan kita nggak tahu kalau anduk misalnya kita bilang siapalah kita gitu. Makanya biasakan kita nggak usah pinjam anduk orang gitu loh. Proteknya kan kita yakin gini, mendingan pakai sendiri deh, kita tahu sendiri daripada pakai orang walaupun bersih kita nggak tahu. Betul dong? Lebih baik mencegah. Bukan kita bilang dia kotor, dia apa. Kan lebih enak udah pakai sendiri aja. Gitu loh, ganti-ganti. Ya kalau zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu kan misalnya mau apa gitu, pinjem pakaian orang atau apa. Nah itu hati-hati juga ya. Jadi kalau pinjem baju juga hati-hati ya. Gitu. Dok, maaf dok. Kan salah satu pertanyaan juga dari Bu Upi juga. Jadi misalnya ketika lagi kita menggunakan fasilitas umum gitu ya dok ya. Apakah itu artinya sebenarnya dia ada di mana-mana? Seperti juga tadi dokter memberikan contoh herpes itu. Iya, dia bisa maksudnya aja sebenarnya rawan makanya dok ya. Iya, jadi gini, misalnya gini, kita kan nggak tahu kalau di WC umum itu gayung itu bekas siapa, ya toh? Nah, kita nggak kasat mata nggak tahu, bisa kan? Nah, memang sih nggak secepat atau segampang itu. Nah, mungkin kita nggak tertular itu. Nah, banyak yang kasus-kasus gini. Ini salah satu tips juga kalau menurut saya. Kalau laki-laki kan kalau kencing di WC laki itu kan urinoir ya. Nah, itu kan kalau selesai habis kencing dia kan suka bersihkan kan pakai, kalau pernah lihat nggak sih ibu-ibu kalau tempat WC laki-laki itu urinoirnya suka kalau dipencet keluar kan dari dalamnya itu kan kayak leher angsa yang kecil gitu, lubang itu kan bisa itu kan. Nah, passingnya. Itu tuh hati-hati juga. Kalau misalnya si lelaki itu punya GO atau apa, itu penularan di situ bisa loh. Atau dari tombol tekannya itu juga bisa juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang berapa persen dok? Nggak tahu berapa persen. Bisa aja. Jadi kalau kita mau lihat, cuma nanya 0,5%, nggak usah loh. Itu masih kemungkinan loh bisa. Kenapa kita nggak mencegah? Gitu loh. Jangan sampai 80% baru kita, jangan siram aja air panas dulu atau apa gitu, atau jangan ke situ. Nggak bisa juga kan gitu. Jadi kita tahu lebih baik jangan. Sama seperti inilah. Kayak kita, kenapa sih mesti vaksin HPV gitu loh? Karena kita tahu itu salah satunya. Ini saya sih bukan promo ya. Jadi saya pun sudah melakukan terhadap anak saya, istri saya tuh udah lakukan dari dulu. Sama saya pun saya lakukan. Karena saya tahu lebih baik kita kalau ada uang kita lakukan dulu untuk kita tidak terjadi seperti itu. Nah, mohon selanjutnya apa? Mungkin terima kasih banyak dok. Ya. Tadi tuh dok, umur berapa paling rawan kena kanker serviks? Oh iya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang umur berapa paling rawan. Memang kan tadi kan dibilang usia produktif ya 20-an sampai 40-an ya. Itu paling banyak ya terkena kanker serviks ya. Jadi sebenarnya kalau dia misalnya dia sudah melakukan dari kecil, melakukan hubungan seks bebas seperti itu kan kemungkinan dia bisa kena juga dari kecil, ya udah bisa kena ya. Tanpa dia bisa protek, tanpa dia bisa melakukan pemeriksaan rutin, ya seperti itu. Jadi intinya nggak dilihat lagi. Misalnya orang itu masih kecil pun sudah melakukan hubungan seksual, baik dia nikah atau tidak, harusnya dia sudah melakukan untuk pemeriksaan screening tadi, setidak-tidaknya dengan pap smear gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa ketahuan atau berapa usia 55 tahun. Iya. Atas peluangnya berapa persen ya? Nggak jelasnya bisa gitu, juga, ya. Sepertinya kita nggak bisa bilang sih pastinya ya. Terus kalau rahim sudah diangkat dok, oh iya, aman nggak? Nah gini, tentunya kenapa rahim kok diangkat? Kan tahu dong, ya. Nah sebenarnya itu kan kalau rahim diangkat itu kan artinya sudah terjadi
metastase atau perjalanan. Itu biasanya sih udah stadium rahim diangkat itu bisa sudah stadium 3 ya. Itu biasanya gitu ya. Nah, bisa diangkat seperti itu. Kalau stadium 4 biasanya sih udah paliatif atau dengan pemberian kemo atau apa ya. Nah, bisa juga itu. Nah, jadi kalau misalnya rahim diangkat, kan yang jadi masalah kita kan nggak bisa bilang ini anak sebarnya sudah di mana. Makanya itu kan tetap dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih adekuat, yang lebih jauh lagi, misalnya HPV DNA ya. Nah, di mana itu tetap dilakukan selanjutnya dengan kolposkopi atau dikeker lagi dilihat. Nah, sebenarnya dengan tanda-tanda seperti ini udah ketahuan nih. Ini stadium ini sudah sampai kemana? Contohnya kayak misalnya stadium 2. Stadium 2 itu dia udah di luar daripada si ini serviks. Jadi dengan kata lain 2 itu kan dibagi lagi. Ya ada 2A, 2B ya nanti di 3. Nah, kalau di 3 itu boleh dibilang dia sudah bisa mencapai ke kalau 3B itu dia sudah bisa sampai lebih menjalar keluar lagi. Kalau sampai 4A misalnya, dia udah bukan hanya di organ reproduksinya lagi, bahkan dia mungkin udah bisa sampai ke vesika urinaria, kandung kencing, atau kalau 4B ya dia udah ke organ-organ lain, ke paru, ke segala macam. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya kita nggak bisa bilang bisa nggak kalau udah diangkat, nggak. Tergantung anak sebarnya dia udah sampai kemana. Dengan melihat dari stadium-stadium itu, tentunya yang bisa menjawab dengan pasti pada saat kasus itu ditangani oleh si dokter tersebut, kasusnya sampai di mana bisa ditanyakan ke dokter itu. Dok, gimana nih dok? Nah itu. Ya. Nah tadi kan dok ada yang 55 tahun ke atas gimana nih gitu ya peluangnya untuk kena. Ini kalau yang menopause gimana dok? Masih banyak juga nih. Ya. Tadi kan kita bilang gini ya, memang kan perjalanan dari prakanker sampai ke kanker itu bisa sampai berjalan sampai puluhan tahun, 20 tahun. Ya. Nah, saya banyak ketemu kasus-kasus tuh ya, orang begitu umur 70 ya, mendekati 70 dia kena. Oh, ya? Nah, kalau kita mundur ke belakang kan sebenarnya dia bisa udah kena awalnya dari umur 50-an. Ya kan? Nah, umur 50-an. Tapi begitu dia masuk 70 dan itulah makanya kita nggak bisa bilang. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang memang yang susah, yang nggak terlalu berpendidikan tinggi atau apa, mereka tuh kan kadang-kadang nggak peduli gitu untuk hal-hal gitu ya, nggak perhatikan, sehingga bisa aja sampai umur tua itu lebih dari itu bisa terjadi seperti itu, gitu loh, ya. Berarti harus terus pap smear ya dok ya, walaupun mungkin tidak aktif secara seksual, tetap harus pap smear ya dok. Iya. Ya, jadi itu kan kalau saya perhatiin ya, memang ada ketentuan-ketentuan. Misalnya pada umur segini-segini 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau saya sih anjurin lebih baik sih tiap tahun aja gitu loh, lebih baik. Ya, kalau kita ada uang lebih banyak lagi, ada pemeriksaan namanya teen prep. Teen prep itu lebih sensitif lagi ya. Nah, tapi kalau kita memang sebenarnya dengan pap smear dengan IVA ya, IVA itu beda sih sama pap smear ya. IVA itu sangat kalau pap smear itu kan nunggu beberapa hari ya, bahkan seminggu mungkin hasilnya. Kalau IVA itu bisa langsung ketahuan. IVA itu dengan dia mengoleskan asam cuka, asam asetat kalau nggak salah 3-4% ya pada permukaan si serviks. Nah, begitu selesai dilihat kalau dia nggak berwarna apa-apa berarti serviks orang tersebut ya normal. Tapi kalau dia berubah warna berarti ini tanda ya, belum kita bisa katakan wah kanker ya, belum. Nah, dari situ mungkin ada pemeriksaan yang lebih jauh lagi. Misalnya tadi HPV DNA atau di kolposkopi ya, diteropong, dilihat lagi. Nah, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan dari Donda nih. Donda mau tanya langsung kah? Mau bicara langsung? Silakan. Donda. Ya, Donda menanyakan kalau miom sama kista itu gimana dok? Udah masuk kategori kanker kah? Bukan. Dia enggak, bukan ya itu. Jadi kadang-kadang orang juga punya
kelainan-kelainan itu juga kadang-kadang bisa juga kalau udah tua misalnya atau apa gitu kayak miom atau apa, ya didiemin aja. Nanti juga begitu menopause kadang-kadang dia menciut juga gitu loh, ya. Itu. Kadang kan cuman miom atau tadi itu bisa mengganggu perdarahan atau apa ya. Nah, itu yang mungkin bisa nyebabin jadi orangnya jadi anemi ya, jadi lemas, jadi nggak bisa aktif ya, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik itu loh. Nah, seperti itu. Gitu Donda, puas? Ada lagi tanya Don? Mantap. Nah, jadi tadi dibilang ada pencegahannya, salah satunya apa tuh tadi? Pakai kondom gitu ya? Iya. Nah, ini kan kadang kondom, jangan ganti-ganti pasangan, setialah dengan satu pasangan, kayak burung dara. Burung dara ternyata tuh dia nggak mau loh. Kalau dia masih mencintai si pasangannya itu dia nggak mau. Dia keplek-keplek dia nggak mau. Makanya lihat deh, kalau orang main burung dara tuh kan biar pasangannya dilepas di mana bisa tuh kembali lagi tuh terbang ya, nyampe juga tuh ke pasangannya dengan setia itu. Dok, tadi itu dibilang tuker baju juga nggak boleh gitu. Itu bisa ternyata ini ya sampai segitunya ya? Iya. Baju ini dalam kan, kali ya maksudnya? Bisa juga. Pakaian dalam. Iya bisa juga. Ya sekarang kita kan nggak tahu, nggak tahu kan. Nah, ya intinya gini sih. Memang kalau saya bilang itu kan udah hal privacy ya gitu ya. Iya nggak boleh kalau itu. Ngapain sih gitu ya. Nah usahakan juga ke anak pun juga jangan gitu ya. Udah tuker duit aja ya. Nah, ya kalau mau mungkin udah dicuci, udah bersih gitu loh. Nah mau dipakai silakan. Kalau baru dipakai atau apa itu kan high risk sekali menurut saya gitu loh. Tanya dong. Tidak boleh tuker. Silakan. Oke, silakan. Sore Dok. Selamat sore. Oke, saya sih udah berjalan ya kena kanker rahim dan sekarang udah selesai kemo. Ini kepala udah mulai numbuh nih setelah kemo tuh. Sekarang lagi beban. Harusnya saya tuh kemo sampai 18 kali untuk rahim. Tapi saya stop hanya ikut 6 kali karena digabung dengan kanker usus. Mungkin metafase dari rahim ke usus kali ini ya. Saya stop 6 kali karena memang kanker ususnya cukup 6 kali kemo yang seharusnya. Tapi kalau ikutin rahim itu 18 kali pakai Avastin. Tahu kan Dok Avastin? Avastin itu mahal sekali. Yeah. Itu kalau beli itu harganya 58 juta sekali. Kebetulan saya ikut program Pilar, beli satu gratis satu. Itu beli di YKI dan nggak boleh pakai kartu kredit, harus uang cash, cash keras. Nah itu saya stop sampai 6 kali, harusnya kan 18 kali karena memang saya terbentur biaya. Saya ngomong ke dokter onkologi saya, dokter kandungan, saya stop Dok, masalah umur saya serahkan pada Allah, saya bilang gitu ya. Oke ibu tahu resikonya gimana? Ya saya tahu Dok gitu. Apa larangan-larangan yang nggak boleh apa? Kalau kata orang-orang katanya nggak boleh makan sate yang dibakar-bakar kayak gitu, saya ikutin gitu ya. Terakhir saya ikut tes darah, radiologi, semua sama paru dan jantung bagus. Kebetulan CA125 saya turun dari 7 ke 5. Alhamdulillah saya senang. Saya lapor ke dokter. Wah kok bisa turun Bu Nina? Itu kenapa bisa turun? Saya belum ngomong lagi ke dokter kandungan saya karena cukup di foto aja itu saya kirim hasilnya. Gimana tuh Dok? Iya pertanyaan Mbak Nina apa nih? Pertanyaannya kalau saya nggak neruskan Avastin itu ada apa ya? Ada resikonya nggak gitu? Iya, sebenarnya gini sih Mbak Nina, memang kan kita tahu kapan seseorang itu harus kemoterapi, kapan diradiasi, kapan diangkat, segala macam itu kan memang ada berdasarkan step atau stadium yang harus dilakukannya. Nah,
kalau dokter memang melakukan 18 kali ini, tentunya itu adalah dengan harapan itu tercapai goal atau keberhasilan dari terapi itu, ya. Jadi dengan kata lain, kalau Mbak Nina, ya saya juga serba salah sih kalau ngomong ya. Memang kalau ujung-ujungnya memang money, ya kita nggak bisa ngomong ya. Nah, sedih memang kalau kita kebentur dengan masalah biaya ya. Nah, seperti itu. Jadi harusnya sih memang tetap dilakukan 18 dengan harapan mudah-mudahan dengan 18 kali itu tidak terjadi lebih jauh lagi ya. Dengan kata lain ya bisa survive dengan keberhasilan terapi itu, Mbak Nina. Seperti itu Mbak Nina ya. Nah, saran saya kalau memang seperti ini jangan lupa tetap lakukan pemantauan pemeriksaan untuk mau dilihat lebih jauh lagi perkembangannya gimana ya. Dengan pemeriksaan yang rutin dilakukan ini sebenarnya itu memberi sinyal tanda apakah dia lebih kata kasarnya lebih ganas lagi nggak nih, atau memang sudah remisi atau apa gitu loh, lebih menurun keadaannya ya, jadi lebih baik Mbak Ninanya itu. Seperti itu. Tapi ya memang dokter juga nggak bisa maksakan ya. Kalau hak pasien adalah itu yang utama. Kalau pasien pun, dok saya nggak mau lagi gini, oh itu hak pasien. Pasti dokter nggak akan maksakan ya. Karena tadi saya dengar juga Mbak Nina juga sempat ditanya, Mbak Nina tahu ya resikonya, tentunya itu juga Mbak Nina sudah pahami dan Mbak Nina sudah mengerti dan pahami seperti itu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya ya Mbak Nina. Itu kenapa CL125 saya bisa turun dari 7 ke 5, sedangkan batas normalnya itu kan 35 kalau nggak salah. Ya, saya kebetulan turun tiap 4 bulan sekali kan rutin saya radiologi kayak gitu ya, paru, jantung segala ini. Nah, itu kenapa bisa turun dari 7 ke 5? Apa penyebabnya apa tuh, dok? Bagus sih turun, cuman kenapa bisa turun? Iya. Saya juga nggak mengharapkan itu naik, betul. Iya. Nah, faktor-faktornya bisa aja karena imunitas Mbak Nina mungkin lebih baik, ya. Nah, memang kalau kita bilang orang-orang katanya ya, orang-orang yang terkena cancer itu terutama mindset-nya harus happy, ya. Jangan dipikirkan dengan penyakitnya, ya. Tetap berusaha, ya. Proteksi tetap harus lakukan. Yang penting happy gitu loh. Kita tahu kalau kita sakit ya udah, tapi jangan dipikirkan sampai berlebih-lebihan. Itu mungkin salah satu penyebab Mbak bisa hasilnya lebih baik keadaannya sekarang ini ya. Tapi saya minta tetap harus lakukan ya, dalam arti pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin sehingga bisa dipantau keadaan Mbak Nina seperti apa. Iya, betul. 4 bulan sekali saya kontrol sih. Ya, itu. Ya, makasih dok. Sama-sama. Ya, aku doakan semoga Mbak Nina cepat sembuh dan bisa kembali lagi seperti amin. semula. Ya. Syafakilah Nina. Ya, makasih. Syafakilah. Kembali, kasih Mbak. Nah, ini ada lagi? Bu Mbak Mas Ayu, silahkan lanjut bicara aja langsung, dibuka mic-nya biar kita dengar nih suara merdunya. Selamat sore semuanya, salam sehat. Sore. Dr. Hasan. Hey Ana, ini teman baik saya dari SD nggak sekelas tapi satu sekolahan. Dari SD ya? SMP ya. SMP SD nggak ya Hasan? SD Paskalis, cuman kayaknya kamu B. Paskalis. Saya A kali ya, gitu loh. Nah, terus sampai SMA juga sama-sama. Baik-baik ya Ana. Dokter baik, alhamdulillah. Dokter izin bertanya, adik saya yang persis di bawah saya 1 bulan lalu divonis terkena kanker serviks stadium 3B. Nah, kemudian sekarang pengobatannya ada di Rumah Sakit Darmais dan menurut dokter harus disinar. Pertanyaannya apa bedanya sinar dengan kemo? Kemudian sinar itu nanti dampaknya seperti apa? Terima kasih dokter. Oke. Ya, yang pertama saya turut prihatin ya. Semoga adik Ana cepat sembuh ya. Sorry nih, aku biasa manggilnya memang anak-anak aja sih, karena teman-teman deket baik dan udah kenal lama, jadi manggil nama aja ya dari dulu gitu loh ya. Nah, jadi sebenarnya gini, sinar dan kemo itu memang
targetnya adalah sama, tujuannya adalah untuk membuat keadaan si selnya ini tidak berkembang lebih jauh, ya. Nah, kalau sinar itu jadi dia fokus di bagian mana yang targetnya dia untuk bisa supaya selnya ini pada mati atau tidak berkembang lebih jauh. Kalau kemo ini ibarat kata itu tuh dia pakai, dan dia tuh memang kalau ada yang namanya itu jadi kemo tapi dia bukan bentuk kayak di infus atau apa ya, tapi pil ya. Nah, jadi itu tuh dia memang menuju ke targetnya aja gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kemo ini kan memang dia mematikan sel ya. Bahkan sel-sel yang sehat pun kadang-kadang juga jadi terpengaruh ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sebenarnya dua-duanya sih sama tujuannya. Cuman kalau sinar itu bisa lebih difokuskan kemananya. Itu loh ya. Kalau misalnya dia udah menjalar kemana, nah yang mana nih yang untuk dilakukan dengan sinar supaya tidak terjadi lebih jauh, misalnya tulangnya ya atau apa ya, supaya tidak terjadi pengeroposan atau kerapuhan tulang ya, itu seperti itu. Nah, seperti itulah kurang lebih penjelasan. Pertanyaannya lanjut, apakah masih ada harapan ya untuk bisa ya katakanlah sehat, itu mengecil atau mengering begitu? Ya. Kalau melihat usia masih cukup muda, ya. Ya, masih di bawah 50 tahun. Kan kesian itu. Makasih. Ya. Kalau kita tetap optimis ya, harus ya. Tentunya yang pertama adalah kita harus tanamkan ke adik kita ya, itu semangat ya, semangat. Itu nomor 1 ya. Karena kalau dia nggak semangat sendiri, itu pada awalnya itu udah ibarat kata ya gimana, mau 1000 orang memberi support dia, rasanya sih nggak ada kemampuan untuk itu. Yang pertama adalah dia sendiri harus semangat untuk hidup ya, untuk bisa sembuh. Kalau dibilang bisa sembuh, bisa, bukan enggak ya, tapi mungkin perlu beberapa waktu dan tergantung dari penjalaran daripada sel-sel ini ya. Lebih cepat enggak atau gimana? Tentunya tetap harus di bawah terapi ya. Jadi enggak, kadang-kadang kalau orang kadang-kadang sudah hopeless, udahlah pengobatan alternatif aja lah, gini-gini ya, kayak gitu. Nah, jadi buat saya tuh sebenarnya bukan saya mengenduakan obat-obat pengobat alternatif, bukan ya, tapi tetaplah setia dengan medis menurut saya ya, apapun juga ya itu. Karena semakin cepat ditangani, semakin ketahuan lebih awal ditangani, itu keberhasilannya juga lebih baik. Itu seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa kok begitu ketahuan udah 3B gitu, belum lama ini gitu. Nah, itu beneran sinyal-sinyalnya udah ada nih dari awal-awal ya gitu. Nah, apa mungkin nggak tahu atau apa seperti itu. Tapi ya ini satu tips yang saya mungkin kasih tahu ya. Iya, jadi yang dirasakan tadi seperti Mbak Mutia tadi tanya. Jadi nyeri sampai ke belakang. Kemudian yang dirasa sama dia itu bagian perut sakit. Kemudian dok periksa katanya infeksi saluran kencing begitu. Kemudian satu dokter lagi bilang itu saraf kejepit gitu. Dan akhirnya ketika kita punya keinginan sendiri, coba deh ini aja periksa ke kandungan gitu kan. Iya, jadi bukannya nggak periksa Hasan, kita periksa. Itu sudah hampir 1,5 tahun lah ya sakit seperti itu, nggak bisa jalan, bongkok-bongkok, nyeri gitu kan. Nah, pas kita ke kandungan disuruh pap smear begitu. Nah, pas saat pap smear itu belum dilaksanakan pap smear, dokter udah langsung bilang, wah ini berarti lebih baik di di biopsi begitu kan? Iya, di biopsi dulu kan. Tapi ternyata biopsi manual nggak bisa karena udah keras, jadi harus anestesi secara keseluruhan. Itu pun dilakukan di rumah sakit Darmais. Setelah ditegakkan pemeriksaan, baru akhirnya ketahuan itu 3B.
gitu. Tapi saya salut untuk Mbak Nina. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi buat adik saya. Makasih Mbak Nina. Semangat. Ya Mbak Nina. Oke Mbak Nina. Aku senang loh benar. Terus satu lagi Mbak Nina, aku ngomong begini ya buat teman-teman semua ya yang udah tahu seperti ini ya. Tolong please banget ya. Kalau kita ketemu teman kita yang menderita seperti Mbak Nina atau saudara atau apapun, nggak usah deh ngomongin tentang penyakitnya. Iya. Nggak usah nanya, kenapa kok bisa kena gini, kenapa begini-gini, nggak usah, mending. Dok. Kok hilang suaranya? Nanya, Mbak Nina, udah makan segitu deh. Menurut saya itu. Ya. Ulang dok, tadi suaranya hilang. Ya hilang. Iya, jadi maksud saya gini, kita harus tetap prihatin ya. Prihatin bukan berarti kita kasihan ya gitu, bukan. Tapi kita justru memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang memang lagi menderita sakit tuh, nggak perlu nanya lagi gitu loh. Kok kamu bisa kena sih? Gimana tuh? Atau apa? Nggak usah tanya deh yang gitu. Mendingan ngomongan yang lain aja. Saya aja nggak berani dok. Nggak berani dok nanya ke dokter onkologi maupun dokter kandungan maupun dokter yang kanker usus. Saya nggak pernah nanya stadium berapa. Saya nggak mau nanya, takut. Mendingan saya lepasin aja. Memang udah waktunya saya sakit. Gitu. Bagus. Kalau Mbak Nina itu salah satu cara untuk Mbak Nina merasa nyaman, lakukan itu nggak apa-apa, ya itu. Mendingan kita ngomongan makanan aja deh Mbak. Iya betul. Kalau dia merubah Mbak Nina hobinya apa? Mbak Nina hobinya apa? Makan apa? Seafood. Oh, jadi kayak kerang atau apa, cumi atau apa? Oh enggak, kerang enggak. Kerang udah lama enggak, karena itu mengandung apa sih? Karena dia makan makan yang kotor-kotor, saya udah lama enggak. Ikan pasti. Udang, ikan. Ya, gitu ya. Mbak tinggal di mana? Daerah mana? Petamburan, Selipi. Dekat rumah sakit Pelni. Oh, dekat rumah sakit Pelni. Ya. Kalau merubah gaya hidup bisa membantu nggak dok ya dengan makanan sehat yang buah-buahan yang antioksidan gitu dok? Ya bisa, tentunya bisa. Itu banyak sekali, besar sekali ininya, pengaruhnya atau bagaimana? Setidaknya sih bukan bisa merubah seseorang misalnya jadi cepat. Misalnya kayak gini deh, kita sakit kepala minum Panadol baik langsung gitu, enggak ya. Mungkin juga jadi supaya lebih kita, kan intinya gini, dengan kita makan yang lebih baik, makan yang lebih mempunyai khasiat-khasiat yang tidak menambah kita jadi nggak sehat, itu kan menambah imunitas kita tambah tinggi. Iya. Gitu. Tentunya dengan gaya hidup ya bukan hanya makan ya, olahraga, istirahat yang cukup ya. Nah, itu juga terutama pikiran juga ya, pikiran juga itu pegang peranan ya, seperti itu. Saya salut sama Mbak Nina nih. Iya, di saya setelah kamu malah montok saya dok. Makanya Nina hobi jalan-jalan ya Nina ya, biar senang. Iya betul. Baik nih, ada pertanyaan lain ya ini. Ini ada satu dari Hasolwana Pitukulu, kayaknya ini terakhir kali pertanyaannya. Yeah. Apa pernah ada pembahasan di antara para dokter tentang kasus Ria Irawan? Itu artis ya dok. Seingat saya, almarhumah juga terkena kanker serviks dan beberapa saat sempat ada kemajuan. Apa ada hal-hal yang dilanggar atau CA-nya bermutasi lebih ganas dan lain-lain gitu? Maksudnya kemudian kok kayak jadi memburuk gitu. Ada pernah omong-omongin soal itu nggak dok? Ya pas kebenaran saya memang dokter umum ya. Nggak tahu sih kalau dokter-dokter kandungan ya membicarakan seperti itu ya. Pas kebenaran juga saya memang nggak mengikuti Mbak Ria Irawan ya. Perkembangan sakitnya seperti apa ya, seperti apa. Jadi terlepas sebenarnya dari Mbak Irawan atau mbak-mbak lain yang sakit, sebenarnya adalah kadang memang saya banyak sih beberapa pasien ya yang bukan hanya CA septik ya, CA breast ya atau apa ya gitu tuh. Dari awal saya bilang
lakukan pemeriksaan, saya bilang gitu. Nah, terus dia bilang secara rutin ya, saya bilang gitu. Nah, jadi kalau dia udah kontrol, dia balik lagi ke saya, gimana, gini. Nah, tiba-tiba tuh hilang, nggak kedengaran kabar gimana gitu kan. Nah, rupanya ya dia kembali lagi saya bilang, memutuskan untuk tidak mengikuti terapi dari dokter ya. Nah, sehingga dia ke pengobatan alternatif. Nah, sedangkan kan itu salah satu juga untuk terjadinya perburukan atau tidak menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin salah satunya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kasusnya Mbak Ria Irawan saya nggak tahu sih. Terus terang saya mohon maaf saya nggak bisa menjawab secara detail seperti itu. Iya, baik, terima kasih dokter. Oke, saya buka Sabtu lagi bila ada, kalau nggak ada karena kita sudah mau mengakhiri juga nih waktunya. Ternyata nggak terasa ya, seru pembahasannya, pertanyaannya juga seru, dan lebih lagi nih khususnya ke Mbak Nina, semangat ya, salut buat Mbak Nina, terus happy ya. Terus kita juga mendoakan adik dari Ibu Ana atau Mas Ayus Yuliana ya, Ibu pokoknya tetap semangat, kasih semangat buat adiknya, dan kita percaya mujizat masih ada buat kita. Amin. Amin. Ada yang mau tanya dulu? Ini keren nih acaranya. Dokter Haris ternyata animonya bagus banget. Amin. Ada aktif. Mungkin terakhir tips dari dokter mungkin ya. Iya, untuk umur kita yang sudah 56 tahun ya dok. Iya, sebenarnya kalau untuk tips untuk kita yang umur 56 tahun ya, tetaplah dengan gaya hidup yang baik, ya, yang sehat, ya. Bagaimanapun olahraga, makan yang teratur, dan apa yang memang bukan menjadi konsumsi kita yang berlebihan, lakukan. Ini terlepas ya dari kanker kita. Topik kita tentang kanker rahim ya. Sorry. Tapi kan kita nih kalau di umur kita kan sebenarnya udah panen nih semuanya nih. Panen gitu loh. Dari ke kita masih kecil. Dalam arti begitu kita lepas dari ibu kita, pasti kita udah makannya kan dikasih uang jajan dari ibu sekolahan kan. Beli apa, makanan-makanan yang baik yang hiperkolesterol kita nggak tahu ya, yang terlalu banyak manis atau apa, sehingga pada waktu masih muda-muda 20 ya nggak ada apa-apa sih. Paling kalau memang yang terlalu ekstrim, mungkin juga dari pengasuhan orang tua yang salah gitu, memberikan makanan terlalu banyak kalori atau terlalu manis atau apa, itu nanti di umur 30 dia udah kelihatan tanda-tanda hipertensi ya, atau gula menjadi tinggi ya, nah segala apa. Itu tuh belum sampai panen, tapi begitu 45 mulai deh ya. Nah, udah didiagnosa sakit gula, sakit hipertensi, sakit yang lain-lain. Jadi gaya hidup itu yang nomor 1 menurut saya. Ya, jadi dari muda, apalagi kalau kita sekarang ini, udah deh lepasin deh tuh yang namanya garam, ya, sadar-sadar. Apalagi yang udah punya darah tinggi, ya. Lepaskan yang namanya kita gula pasir, gula Jawa, gula apalah jangan, ya. Nah, karena kalau selama kita masih mengkonsumsi karbohidrat, kita jangan takut untuk kekurangan gula. Karena karbohidrat di dalam tubuh, begitu kita masuk, itu akan berubah menjadi gula. Jadi kalau saya dulu sebelum jadi dokter, karena saya tinggal di kampungan ya gitu, mereka suka bilang, wah nggak makan gula nanti kamu sakit kuning. Padahal kalau setelah tahu sakit kuning itu bukan karena dari kekurangan gula ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang utama untuk umumnya, kita protect ya dari sekarang ini. Dan yang kedua, lakukanlah memang kalau pemeriksaan yang rutin ya, setahun sekali medical check up lakukan ya. Nah, tadi yang pertama ya olahraga, istirahat yang cukup, makan yang benar ya, apa yang dimakan tahu ya, mesti lakukan apa, dan happy, selalu happy ya. Yang kedua tadi lakukan juga kalau memang perlu lakukan medical check up ya. Nah, bisa lakukan medical check up secara rutin. Apa? Ya, itu tadi ya, kolesterol segala macam. Sejauh mana nggak ada hubungan dengan, sebenarnya masih boleh, karena kita masih berhubungan dengan suami, ya lakukanlah pap smear. Tetap lakukan, boleh lakukan, ya. Seperti itu. Kalau mau masih umur masih 55, lakukanlah vaksinasi. Nggak salahnya, gitu. Nah,
Nah, rupanya juga masih bisa juga untuk rekomendasiin ke anak-anak kita yang masih umur mungkin masih 30 atau apa, lakukan itu. Ya, rekomendasikan. Makanya tadi saya bilang, itu investasi sebenarnya. Kita nggak lihat sekarang. Tapi dengan kita lakukan imunisasi itu atau vaksinasi itu, kita harapkan ke depannya mudah-mudahan dia tidak terkena gitu loh. Ya. Prinsipnya kan siapa yang mau kena? Kan nggak ada yang mau. Tapi kalau udah kena kan kita kan juga nggak bisa menyesali apapun juga. Itu. Mungkin itu tips yang bisa saya sampaikan buat kita teman-teman semua. Terima kasih banyak Dok atas tipsnya. Sungguh membantu sekali. Sama-sama. Terima kasih Dokter. Iya. Baik, terima kasih Dokter untuk tipsnya. Ya, yang penting kita jaga pola hidup sehat, olahraga jangan lupa, yang ringan-ringan aja, nggak usah jalan kaki. Jalan kaki itu betul. Iya, betul. Jalan kaki, makan ketoprak. Iya, dan yang paling tadi happy gitu ya. Iya. Happy aja. Ya. Baik, kan ada acara jalan-jalan nih Ken ke Semarang nih. Ya, oke. Baik, untuk informasi aja teman-teman, terima kasih untuk sore ini bersama kita bersama Poli 84. Informasi dan minta izin dari Poli untuk Desember kita nggak ada dulu diskusi kesehatan. Libur gitu ya, libur Desember. Nanti kita mulai lagi Januari dan bulan-bulan berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Tunggu saja tanggal mainnya. Sedap. Dan semua pokoknya sehat sampai akhir tahun sehat. Terus kalau nanti dimungkinkan sampai tahun depan pun sehat kan? Sehat, amin. Terusnya sehat. Kalau pandemi cepat berlalu kan? COVID hilang. Dengar-dengar sih katanya mungkin mau dicari nih Dok, apa vaksinasi HPV ya gitu ya untuk 8 kali kan ada apalah biaya-biaya yang khusus, harga yang khusus gitu kan. Nah, jadi nanti kita tunggu aja informasinya. Yang penting sekarang udah dibuka nih oleh paparan dari Dokter Haris dan nanti untuk kita investasi tadi dokter bilang buat kita juga buat cukup anak sekali kita ya, Dok, ya? Vaksinasi. Kenapa? Cukup sekali vaksin untuk umur kita. Oh enggak, tetap 3 kali. 3 kali umur kita ya. Umur kita 3 Tapi kali. satu periode itu 3 kali, setelah itu udah. Oh iya. Jangka waktu antara periodenya 3 bulan. Misalnya Januari, Maret, sama Juli. Ya. 0, 2, 6. Oh gitu. Oke. Kalau nggak ada halangan bulan depan. Wah, langsung dikasih bagi Ibu Ketun ya langsung. Nah, jadi harga berapa harga? Berapa harganya? Harganya belum keluar, tapi bulan depan. Tentunya kita kan tahu ya bahwa ini adalah untuk teman-teman semua. Kita mungkin akan usahakan cari yang harga yang paling murah untuk bisa teman-teman membutuhkan untuk bisa divaksinasi. Sebenarnya itu sih. Ya, mantap, mantap. Iyalah, itu ya yang terbaik lah buat teman-teman semua. Jadi rencana diusahakan bulan depan kita nggak ada diskusi, tapi mungkin ada vaksinasi HPV. Ditambah happy-nya katanya tadi jalan-jalan. Nah, tuh jalan-jalan. Jalan-jalan disertai Dokter Haris sudah aman kita. Jalan-jalannya bulan Maret, tanggal 4 sampai tanggal 6. Oke, silakan Yanti, umumkan Yanti. Ada info apa? Mumpung bisa. Jalan-jalan. Vaksinnya Desember. Untuk serviks. Kalau mau daftar silahkan. Kalau untuk jalan-jalannya untuk 3 hari 2 malam itu jatuh di Maret tanggal 4, balik tanggal 6. Jadi Jumat teman-teman yang mau cuti atau nggak cuti pulang kantor bisa terbang ke Semarang. Oh, jalan-jalan ke Semarang. Oke, sip. Iya, semalam. Terus baliknya lagi di Minggu, jadi teman-teman bisa kerja. Gitu. Ya. Yang masih kerja. Jadi intinya sih nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Maksudnya nggak cuti. Gitu nggak perlu potong cuti. Bisa berangkat pulang kantor kan Jumat, ketemu teman-teman dinner di sana, langsung tur lagi di Sabtu, di Minggu bisa balik. Oke, siap. Ini kalau kata apa nih namanya?
Pantunnya dari Bapak Hasoluan, jalan kaki, makan ketoprak, sudah aki-aki, tetap bergolak. Wih, happy, semangat ya. Boleh. Jadi sampai bertemu ya, teman-teman. Pertama terima kasih sekali lagi Dokter Haris sudah terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali buat semua. Boleh ya kita foto bareng dulu, boleh nggak buka ininya layarnya? Boleh dong. Mutia bisa bantu foto ya. Kalau foto aku agak nyerah nih. Print ininya. Screen itunya apa tuh? Aduh. Tunggu, silakan dibuka dulu biar kelihatan senyum manisnya semua. Nah, kan jadi kelihatan kan tuh. Pak Hasoluan yang habis jalan kaki, makan ketoprak. Bisa aja. Iya kan nyambung tadi yang dibilang jalan kaki makan ketoprak. Oh, Pi, lu sih Pi. Soalnya banyakkan makannya daripada jalannya kan biasanya. Mbak Nina, Hasoluan, kita peserta Thanks ya, Hasoluan. Iya, kita cuma berdua nih yang ini. Yang ganteng-ganteng ya? Yang ganteng-ganteng. Sehat semua ya. Oke, udah sama siap ya? Nyoman tuh. Oke, siap. Oke, senyum. Ya. Mutia akan foto. Silakan Mutia. Udah. Oh, udah. Ya, udah. Ya, gue belum senyum lagi dong. Ya Senyum udah, lagi. sekali lagi udah. Dong. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, gitu. Oke. Baik, teman-teman. Atas Makasih ya, Dok. Sama-sama. semua. Oke. Sampai Kasih Dokter Haris. Ya, Sehat-sehat semuanya. Salam Bro, sehat. semua. Biar pada sehat ya. Assalamualaikum. Terima kasih dong. Hayanti. Bu Ayu buat adiknya sehat ya. Amin.